pagi, perkenalkan nama saya Inyoman Bagus Aji Krisnapati. Saya adalah dosen program studi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Tunggora. Pada pagi hari ini, izinkan saya sedikit memaparkan deskripsi mata kuliah saya yaitu patologi, khususnya patologi kardiovaskuler tentang penyakit jantung koroner. Adapun patologi ini merupakan mata kuliah wajib di bidang farmasi klinis dengan bobot 2 SKS. Adapun saya mengajar pada semester 6. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini yaitu tentang definisi, etiologi, epidemiologi, patofisiologi atau mekanisme penyakit tersebut, serta pencegahan dan terapi daripada penyakit atau patologi ini. Khususnya yang saya akan ajar yaitu tentang penyakit jantung koroner. Adapun CPNK atau capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami perubahan struktur, fungsi sel, jaringan dan organ yang disebabkan oleh penyakit serta mekanisme terapi terhadap respon penyakit tersebut. Adapun strategi pembelajaran yang saya gunakan dalam mekanisme pembelajaran ini yaitu metode DIA atau Delivery Assessment untuk melakukan kegiatan kuliah ini. Adapun metode pembelajaran saya sesuaikan dengan kebutuhan kuliah seperti ceramah, studi kasus, kemudian tugas kelompok maupun tugas individu. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode blended learning di mana secara online saya mengunggah RPS, materi ajar, tugas kelompok maupun tugas individu ke dalam LMS Universitas Tunggora. Sedangkan secara luring saya melakukan sebanyak 16 kali pertemuan di mana sesuaikan dengan jadwal program studi termasuk UTS dan UAS. Adapun beberapa literatur yang saya gunakan dalam materi ini, mata kuliah ini yaitu diantaranya adalah buku patologi Robbins, kemudian beberapa pedoman atau tata laksana penyakit, serta untuk studi kasusnya atau itu saya mengambil dari beberapa jurnal yang latar dengan 3-5 tahun sebelumnya sebagai pustaka pendukung. Adapun evaluasi perkuliahan dilakukan dengan 3 sistem penilaian, di mana tugas harian yang saya ambil dari keaktifan, kehadiran maupun tugas mahasiswa saya beri proporsi 30%, sedangkan UTS maupun UAS masing-masing 35%. Demikianlah pemaparan singkat deskripsi mata kuliah saya tentang yaitu materi patologi. Di sini saya akan memaparkan pembelajaran mata kuliah patologi, khususnya patologi kardiovaskuler penyakit jantung koroner. Semoga apa yang kita tampilkan, saya tampilkan dapat memberikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi ya, tentang patologi kardiovaskuler ya. Ya, di mana patologi kardiovaskuler itu macam-macam penyakitnya kan. Nah, kita fokus ke penyakit jantung koroner. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan tentang materi ini, kita berdoa menurut keyakinan dari masing-masing yang akan dipimpin oleh Bastian ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa kepada kepentingan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang materi ini ya, izinkan saya menjelaskan membahas tentang kontrak perpindahan. Nah, ini dimana seperti biasa ya, yang ini kita langsung pertemuan, terus penilaiannya juga sama ya. Ya ada UTS 35%, UAS 30%, sama juga ada harian. Ya, itu kehadiran kalian, keaktifan kalian, itu ya. Seperti ini kita kontrak perpindahan. Terus, nah ini yang TPL-nya ya, atau capaian pembelajaran. Nah ini dan adapun ya bahan kajian atau materi pembelajaran pada kita pada kali ini yaitu seperti biasa ya, apa sih definisinya ya,
terus epidemiologinya seberapa baik kasusnya, kemudian etiologi atau faktor penyebabnya, kemudian manifestasi klinis, nah mekanisme sama studi kasusnya ya. Nah, oke, ini adalah ilustrasi ya. Nah, ada dua gambar ya. Ada dua gambar. Kita kan materi kita adalah penyakit jantung koroner, pompa air. Terus ada juga selang. Jadi kedua hal itu ada yang bisa dikaitkan sama ini penyakit jantung koroner yang akan kita bahas pada materi ini. Ya, kalau kita ibaratkan pompa air itu sebagai apa? Jantung, ya benar ya. Iya ya, pompa air itu adalah jantung ya. Nah ini, nah ilustrasinya seperti ini ya. Terus kalau selang, ya, pembuluh kan? Nah, ini kan koroner kan? Nah, di mana koroner ini merupakan pembagian dari pembuluh darah. Nah, ini jadi ilustrasi seperti ini. Nah, oke ya. Nah, ini ya gambarnya ya, jawabannya ya. Pompa adalah radio. Terus selang ini adalah pembuluh darah. Nah, ini videonya bisa teman-teman nonton ya. Oke, ya. Nah. Oke. Jadi ini adalah penyakit jantung koroner ya. Nah, kalau kita bicara penyakit itu adalah pasti patologinya. Nah, patologi itu penyakit sama dengan penyakit jantung koroner. Nah, saya membuat ilustrasi. Ya, ini adalah hati ya. Bisa hati tapi saya buat gambar jantung ya. Ya, jantung. Terus di mana jantung itu ada pembuluh yang bercabang-cabang. Nah, pembuluh bercabang-cabang. Nah, pembuluh bercabang-cabang ini namanya adalah pembuluh ya, pembuluh koroner atau arteri koroner ya. Nah, inilah pembuluh darah yang melindungi si jantung ya. Ingat, susunan jantung itu apa? Jantung itu terdiri atas apa susunannya? Ya, apa susunan dari jantung itu? Memiliki apa? Susunan adalah otot. Ya, susunan adalah otot ini. Ya. Otot. Mana kalau kita berbicara otot yang pasti mengalami kontraksi. Nah, apa yang membuat dia bisa mengalami kontraksi? Nah, tentu ada dua hal. Ya. Yang pertama adalah dari sistem persarapan ya. Ya, yang membuat dia mengalami kontraksi ini adalah persarapan, dan juga ada namanya dari suplai darah. Ini suplai darahnya ini, dan di mana suplai darah ini membawa apa? Oksigen dan apa? Plus nutrisi. Ya, oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah sehingga menyebabkan otot jantung ini mengalami kontraksi. Di mana tiga lapisan otot ini ada namanya, salah satunya ada namanya miokardium. Nah, ini yang membuat otot miokardium ini yang mengalami kontraksi ya. Oke, jadi singkat cerita, nah terjadi kalau ada gambar yang tadi nonton itu apa? Ada gambar yang pada video tadi saya tampilkan. Ya, dia ada penyumbatan. Ya, ini ada penyumbatan ini ya. Dan apa yang terjadi kalau ada penyumbatan sih? Ayo maju aja, maju. Ya.
Saya buat analoginya ya. Ya, lihat, perhatikan. Nah, ini kan tangan kita bergerak, kontraksi kan untuk gym kan. Nah, itu pasti ada yang perlu darah kan, yang bawa oksigen, nutrisi. Nah, andai kan kalau saya ikat pakai gelang ini, ya, atau pakai apa namanya, ada gelang. Nah, apa yang terjadi ini? Pasti yang ujungnya kan biru. Ya, karena dia mengalami tersumbat. Nah, sakit tak? Oke, Pak. Sakit kan? Tangan aja bisa sakit kan? Tidak ada rasa kan? Lepas tangannya kan? Nah, apalagi jantung. Nah, oke ya, silakan duduk ya. Pak. Nah, jadi di sini, nah di sini ada pelak biru. Jadi kalau saya perbesar di sini, gambarnya nanti akan jadi gini. Oke, jadi definisinya sudah ya. Nah, definisinya bisa kita lihat ini, pembuluh darah utama ya. Terus epidemiologinya, ya ini masih tinggi ya. Ya, terdapat 200 juta jiwa yang mengalami penyakit jantung koroner dan 96 juta jiwa meninggal. Ya. Jadi di dunia itu sudah banyak 200 juta. Terus kalau di Indonesia sendiri itu menurut SKI atau Survei Kesehatan Indonesia itu 800 ribu jiwa ya, yang mengalami penyakit jantung koroner. Nah, kita kembali lagi ya, kembali lagi ke sini. Oke. Di mana plak arteriosklerosis itu bagaimana? Nah, kalau kita perbesar ini pembuluh darah arteri kita perbesar, jadi kelihatan ya. Nah, di sini ya. Ini adalah lapisan dinding pembuluh darah. Nah, ingat ini aliran darahnya di sini ya. Nah, ingat kalau pembuluh darah itu kan yang membawa apa? Apa yang dibawa? Oksigen dan nutrisi. Ya, ada kedua, terus ada nutrisi, terus ada apa? Warna merah itu apa? Sel darah. Ya, sel darah ya. Ini sel darah. Di mana sel darah itu ada namanya sel darah SDM dan sel darah merah. Ada sel darah putih. Ya. Terus ada namanya trombosit. Ini membawa ke sini semua ya. Ya. Nah, singkat cerita, nah kenapa bisa terjadi plak arteriosklerosis? Nah, kita bisa bicarakan faktor penyebabnya ya. Itu ada disebutkan sama Dewi, yaitu ada hipertensi. Ya, hipertensi. Nah, perhatikan di gambar ini. Hipertensi itu kan tekanan darah yang tinggi. Ya, gimana kalau kita ibaratkan selang? Nah, ini selang kan? Nah, kita pencet aja ujungnya, pasti kan mengalami tekanan kan? Ya, mengalami tekanan. Ya, nah begitu pula sama sel ini, sama pembuluh darah ini kan? Nah, tekanan ini bisa ke sana, ke atas, ke bawah, ya karena disebabkan pembuluh darahnya menyempit. Yaitu kalau pembuluh darah menyempit itu nama lainnya apa? Menyempit vasokonstriksi. Ya. Vasokonstriksi. Nah, di mana vasokonstriksi ini yang membuat dia tekanan darah ke sana kemari kan, yang menyempit kan, pasti ke sana. Terus juga faktor yang lain, merokok ya, tadi sebutkan merokok. Nah, di mana merokok ini juga bisa mempengaruhi lapisan dinding pembuluh darah, lapisan endotel namanya ya. Nah, di mana hipertensi yang menekan di sini dan juga karena dia merokok menyebabkan apa? Sel endotelnya atau pembuluh darah ini mengalami kerusakan dan damage ya. Nah, sehingga kalau ada kerusakan di sini, sehingga ada celah. Ya, ada celah. Nah, ini selain tadi saya jelaskan ada pembuluh darah itu ada sel darah merah, nah itu ada kolesterol.
dan juga ada gula ya, gula sebagai energi ya. Nah, di antara ini ada kolesterol, di mana pembagian kolesterol itu namanya ada LDL ya. Ya. LDL ini masuklah ke sini. Nah, ditanya LDL masuk. Nah, karena dia sel endotel yang mengalami kerusakan, LDL-nya masuk. Terus sel darah putih juga akan masuk ke sini ke dalam ruang intima namanya ya. Dalam inti sel endotel ini, pembuluh darah ini, bisa terdalam pembuluh darah ya. Sel darah putih masuk ke sini dan dia ingat kalau sel ya sel termasuk sel otot ini kan. Nah, ini kan sel otot ini. Sel otot, sel darah merah, ya sel darah putih untuk melakukan aktivitasnya perlu namanya oksigen. Nah, dia perlu oksigen ini, sel darah putihnya perlu oksigen. Ya, perlu oksigen. Nah, masuklah dia sel darah putih ke sini, SPP. Nah, dan kalau melakukan kegiatan pasti ada namanya sisa pembakaran. Ya, aktivitasnya. Nah, sisa pembakaran itulah namanya ROS. Ya, atau nama lainnya adalah reaktif oksigen spesies. Nah, ini sisa pembakaran daripada sel darah putih. Dan ketika ROS ini reaktif oksigen spesies berikatan sama LDL, maka akan menghasilkan ya, LDL teroksidasi. Nah, ini LDL oks. Jadi ini termasuk radikal ya. Ya. Dan LDL oks ini, nah ini adalah merupakan benda asing ya. Ya, merupakan benda asing yang dimana dia akan dikenali ya. Benda asing yang akan dikenali oleh sel darah putih ya, dimana bagiannya itu ada namanya monosit. Nah, ketika monosit masuk, maka akan berubah menjadi makrofag. Nah, ini makrofag. Nah, di mana makrofag ini kalau kita pelajari sel imun, dia akan bertugas untuk mencerna si LDL oksidasi. Nah, mencerna LDL oksidasi. Ketika makrofag mencerna LDL oksidasi, maka terbentuklah namanya sel busa ya. Sel busa atau epitome. Terus perbesar lagi. Nah, di sini plaknya saya perbesar di sini. Nah, barulah terbentuk sel busa di sini. Nah, terus secara berkesinambungan dia mengalami akumulasi. Nah, sel busanya terus sel endotelnya juga mengelilingi ini. Nah, dan juga dia pada akhirnya akan mengalami pengerasan ya, atau kalsitasi yang disebabkan karena adanya kalsium dan garam. Dan di sini ketika dia mengalami ruptur atau pecah, ya ruptur atau pecah, ya dia akan mengalami luka. Nah, ingat kan saya sudah ceritakan ada sel darah merah, sel darah putih, dan ada trombositis. Dan kalau adanya luka, pasti yang berperan untuk menggumpal atau menutupi adalah trombosit. Datanglah si trombosit ini. Nah, untuk bertugas menutupi luka ini kan. Tetapi ini yang harusnya baik kan. Tetapi kalau di dalam pembuluh darah dia tidak baik. Nah, karena dia pada akhirnya akan membentuk trombosit sama trombus. Nah, trombus sehingga pada akhirnya dia menggumpal di sini. Nah, dan menimbulkan apa? Penyempitan pembuluh darah. Ya, kalau pada akhirnya sampai di blok ini, nah di blok ini itulah menyebabkan impak Oke ya. Nah, ini patogenesisnya ya. Dan tadi saya menjelaskan tentang etiologinya ya. Etiologi atau faktor resiko tadi kan dijelaskan sama Dewi kan, disampaikan sama Dewi. Ada juga karena rokok dan ada karena hipertensi. Ya, dan ada juga hiperkolesterol. Ya, ingat kalau kita berbicara tentang kolesterol, nah kolesterol itu dibentuk di mana? Diproses di mana kolesterol itu? Di hati. Nah, ini hati, saya gambar hati.
Dimana kalau kita diet tinggi lemak atau makan makanan yang berlemak kan, dan kemudian masuk ke dalam usus, kemudian diserap dan kemudian dibawa ke hati, dan di hati di metabolisme ya disintesis ya menjadi kolesterol. Ini jalurnya adalah AMPA. Nah ini jalur mevalonat, mevalonat sampai akhirnya menjadi kolesterol. Nah. Ingat, kalau kolesterol itu tidak bisa larut dalam air, ya, pernah saya ceritakan kan? Nah, dan ingat juga komponen darah itu 70% mengandung air. Makanya kolesterol ini diselubungi ya. Nah, diselubungi oleh protein. Ya, nama protein ini adalah lipoprotein. Nah, ini lipid plus protein ya. Nah, makanya kolesterol ini baru bisa beredar ke pembuluh darah. Nah, di mana susunan dari lipoprotein itu ada namanya LDL, VLDL sampai akhirnya menjadi LDL. Nanti saya jelaskan ini ya. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang ya ini kan masuk hiper kolesterol kan, ya kelebihan dia tinggi lemak ini faktor risikonya. Dan kalau terapinya ada dua ya, ada yang non farmakologi dan ada yang farmakologi. Nah, saya beri contoh satu ya. Kalau kalian tadi saya jelaskan faktor penyebabnya apa? Salah satu ada hipertensi ya. Nah, jadi obat atau terapinya adalah ya ada obat anti hipertensi. Nah, ini yang farmakologi ada obat yang anti hipertensi. Terus yang obat kedua, oke, untuk terapi kedua, kalau kita perhatikan kan produksi kolesterol kan? Ya, produksi kolesterol, di mana kolesterol itu diproduksi di hati. Ya. Jadi kalau terapinya adalah terapi kedua adalah ya anti kolesterol. Ya, di mana LDL ini dicegah ya, dihambat ini LDL ini melalui jalur hasil. Terus yang terakhir ini. Nah, ingat? Ya, ini trombosit kan? Ya. Oke, trombosit di mana trombosit ini menggumpalkan darah kan? Ya, jadi ada obat apa? Nah, maju enggak? Ya maju, ngangkat sini. Obat apa? Ya. Yang mana? Baik, jadi untuk obat yang ketiga itu adalah obat pengencer darah atau yang biasa kita kenal dengan antiplatelet. Oh, antiplatelet. Di mana obat antiplatelet ini kan trombosit itu kan dia menggumpalkan darah, ya dari sini kan darahnya digumpal. Terus antiplatelet ini dia nanti bakal mengencerkan darah sehingga pembuluh darah itu dia nanti akan melebar atau vasodilatasi, enggak nyempil lagi. Oke, ya. Beri close ya. Jadi dia akan mengalami apa? Dengan ada antiplatelet sehingga plak ini apa namanya? Ya, lebar ya. Oke. Jadi itu terapinya ya. Terus yang non farmakologi ya tentu dengan olahraga kan? Ya, ketika olahraga berarti kolesterol ini tidak menumpuk di hati. Ya, mereka dibakar melalui energi. Ya. Oke, olahraga ya. Oke. Jadi itu yang saya ceritakan. Nah, kalau yang oke. Ya. Jadi sudah saya jelaskan. Dan untuk yang tindakan operasi kalau dia benar-benar pelan, berarti bisa dikasih ring jantung ya. Oke. Ya. Oke, tadi kan sudah saya jelaskan tentang mekanisme daripada penyakit jantung koroner ya, aterosklerosis. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Ayo, siapa yang bertanya? Ada Pasya, Krisna, apa ada? Ya, siapa?
Oh, dulu ya. Apa kamu nanya? Ini Pak, di sini saya mau nanya. Saya suaramu ya. Oke, siap Pak. Mau nanya, di masyarakat sering saya dengar gitu kan untuk pemasangan ring jantung gitu ya. Ya. Nah, pertanyaan saya ada dua Pak. Ya. Pertama itu apa peran ring jantung untuk pasien penyakit jantung koroner gitu Pak. Yang kedua, cara pemasangannya seperti apa gitu Pak. Oke, ya. Oke, beri dulu temannya ya. Oke, kita saya dengar apa sih itu ring jantung kan? Ya, ring jantung kan ya di berita-berita. Nah, oke sebelum saya jelaskan di sini mari kita tonton dulu ya. Tonton dulu videonya tentang ini ya. Oke, dah ya. Nah, setelah ditonton ini ya, kita tonton ini ya. Jadi saya buat ilustrasi. Nah, apa itu ring jantung itu? Nah, di sini kan nah, di sini kan ada ininya. Ya, pembuluh darah arteri kan ada pelah kan? Nah, yang namanya ring jantung itu dia dimasukin alat ke sini. Nah, terus dengan alat roket ya. Ya, dia masuk dari kaki, dari pembuluh darah ke kaki atau bisa dari sini ke kaki itu naik ke atas sampai dia mencapai di tulang ini. Dari dalam tulang ini, nah ringnya itu akan mengalami membuka. Ya, yang tadinya pembuluh darahnya itu mengalami penyempitan atau tersumbat, jadi dibuka jadi ini. Ya, kalau sudah dibuka jadi apa? Aliran darah jadi lancar. Itulah namanya ring jantung. Nah, dan itulah pemasangannya. Ya, oke. Yang pertanyaan kedua siapa? Ya, ada yang bertanya siapa? Indri? Ada yang bertanya? Oh, siapa itu? Oh, Elsa. Apa Elsa? Ya. Tadi kan Bapak udah jelasin nih obat farmakologinya yang dari obat sintetis. Ya, obat sintetis. Terus apa? Selain dari obat sintetis itu, apakah ada obat herbal dan sebagainya? Oke, apakah ada obat herbal? Ya, kalau obat herbal dia banyak ya. Tetapi dia mainnya sampai di bagian kolesterol ini. Ya, kan ada faktor penyebabnya kan adalah hiperkolesterol, yaitu tinggi kadar kolesterol dalam darah. Nah, oke, kalau bahan herbal, nah kayak penelitian saya itu, ya, nah ini tentang bunga gemitir ya. Ya, di mana bunga gemitir ini, ya, bunga gemitir ini kan kalau kalian pelajari tentang farmakologi kan, nah itu mengandung apa? Ya, mengandung flavonoid kan, senyawa antioksidan kan. Nah, di mana bunga gemitir ini mengandung flavonoid, di mana flavonoid ini, nah bekerja dengan cara apa? Menghambat AMG2A redukase. Nah, menghambat AMG2A redukase yang sama dengan ekspasate kan, yang pada akhirnya pembentukan kolesterol mengalami penurunan. Tetapi untuk mencapai menjadi obat ekspasate kan perlu uji lanjutan. Ya, panjang uji lanjutannya. Dan tetapi kalau saya penelitian juga ada pelajaran. Nah, saya juga kemarin ikut pelajaran tentang konsentrasi bunga herbal. Ya, bunga herbal yang menambah 5 ya. Jadi itu salah satu bahan alam ya. Nanti tugas kalian adalah mencari bahan alam selain bunga gemitir ya. Nanti saya kirimkan tugasnya itu di LMS saya ya. Ya, di LMS Bumi Gora nanti kalian download ya, dan saya sudah kasih batas waktu seminggu ya. Ya, jadikan tugas proyek ya. Dari 2 minggu aja ya. Ya. Nanti cari bahan alam yang kalian download di sana dan juga kumpulkan di LMS saya ya. Oke. Sebelum saya akhiri, ada yang bertanya? Sudah jelas ya? Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, oke, sampai ke pertemuan berikutnya. Ya, sekian dan terima kasih.